Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyana. Saya di sini sebagai terapis dan instruktur di Gusmus Raksa Jasad. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 pola akar masalah, yaitu pola tidur yang sebelumnya sudah saya bahas di pola makan dan pola pikir. Sehat atau sakit seseorang tergantung dari keseimbangan 4 pola ya, mulai dari pola makan, pola minum, pola istirahat, dan pola pikir. Yuk kita bahas apa itu tidur. Secara pengertian, menurut Guyton, bahwa tidur adalah kondisi tidak sadar seseorang tapi masih dapat dibangunkan melalui rangsangan seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa tidur itu adalah perubahan kesadaran seseorang gitu, tapi masih dapat dibangunkan atau dijagakan melalui stimulus atau rangsangan. Apa bedanya dengan istirahat? Kalau istirahat adalah penurunan aktivitas tubuh sehingga dapat mendapatkan kesegaran. Nah, itu adalah istirahat. Disadari atau tidak, pada waktu tidur kita akan mengalami 4 fase tidur. Yang pertama, unrem fase 1 itu mulai dari 1 sampai 5 menit. Kalau masyarakat menyebutnya tidur ayam. Seperti itu. Jadi kita itu dalam kondisi setengah sadar. Fase yang kedua adalah fase tidur lebih dalam, di mana fungsi otak menurun, fungsi suhu tubuh menurun, fungsi yang lainnya mulai menurun, mulai rileks ya, seperti itu. Ini berlangsung di 50% pada semua siklus tidurnya. Nah, fase yang ketiga yaitu fase deep sleeping atau fase tidur nyenyak. Ini ada di 20% pada fase tidurnya. Nah, ini ada gelombang atau pada fase tidur ini masuk pada gelombang delta. Jadi lebih lambat. Gelombang otaknya lebih lambat, napasnya lebih lambat, semua melambat gitu. Tidur nyenyak. Nah, yang selanjutnya masuk lagi ke fase REM, rapid eye movement. Jadi di sini justru fungsi otak meningkat lagi, mata meningkat lagi, seperti itu. Dan seseorang bisa bermimpi di fase ini, gitu. Nah, di terapi ala Kabuyutan Nabawadatala, fase REM ini digunakan bagi PJL yang memerlukan hipnoterapi untuk memberikan motivasi, memberikan sugesti positif, seperti itu. Mencari akar masalah, seperti itu. Jadi digunakan, jadi kita terapis memberikan sugesti positif, memberikan motivasi. PJL ditidurkan di fase REM, seperti itu. Kita dipelajari di sini gitu ya. Terus kebutuhan orang dewasa tidur itu sebetulnya hanya 4 jam. Nah, tidur ideal kita orang dewasa itu adalah di jam 23 sampai jam 3.30. Nah, pas itu ada 2 peristiwa di tubuh kita itu. Ada pelupuran sel dan ada pengaktifan sel. Jam 23 sampai jam 1 itu adalah pelupuran sel. Nah, seperti itu, sel kita dilebur. Nah, itu masuk pada fase di mana meridian liver bekerja. Yang dari jam 1 sampai jam 3 itu adalah pengaktifan sel. Nah, sel diaktifkan kembali, ditumbuhkan kembali. Nah, jam 3 sampai jam 3.30 adalah fase istirahat di mana sel mempersiapkan diri untuk menerima nutrisi, seperti itu. Dan istirahat siang adalah dari jam 14 sampai jam 15. Nah, seperti itu. Jadi persiapan waktu tidur sangat penting ya. Nah, ada beberapa fungsi tidur. Yang pertama adalah tentu akan memperbaiki keadaan fisiologis dan psikologis kita.
Yang keduanya melepaskan stres atau ketegangan. Yang selanjutnya adalah memulihkan keseimbangan fungsi saraf atau fungsi neuron. Secara tradisional, waktu tidur itu dipandang sebagai waktu untuk memperbaiki dan menyiapkan diri pada waktu bangun tidur gitu. Memperbaiki proses biologis, memelihara fungsi jantung, berperan dalam belajar, memori dan adaptasi, mengembalikan konsentrasi dan aktivitas sehari-hari, menghasilkan hormon pada waktu tidur, hormon pertumbuhan, memperbaiki serta memperbaharui epitel dan sel-sel otak, menghemat dan menyediakan energi tubuh. Nah, rata-rata tadi sudah saya bahas bahwa itu fungsi tidur. Jadi tidur sangat penting bagi tubuh kita gitu ya. Persiapan yang baik pada waktu menjelang tidur akan memberikan kualitas hidup kita di pagi hari. Seperti itu. Yuk kita perbaiki tidur atau pola tidur kita agar kita di masa kini dan di masa depan akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.